Halo, ini sambil diisi data-datanya ya Pak Makasih, ya. Bu. Ini Iya. data-datanya Ibu ya. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Jangan lupa, Dewa. esek-esek asing. Nggak bisa dong. Asik-asik. Oh iya. Halo. Halo, Boleh iya. juga dong. Dengan Nggak Nabila di ada Jakarta. aturannya. Halo, ini langsung matiin teleponnya ya. Halo. Halo. Halo, ya. Halo. Kita baru menang Halo. award loh. Gimana mau menang KPI kita award kemarin? Halo. Dibahas dong. Halo, ya. Gimana kalau Oke, nggak ada. asik? Oh. Halo. Halo malam. Halo malam. Ya, Dengan siapa? dengan Nadia di Jakarta. Oke, passwordnya kamu parah sekali. Langsung aja bertanya dengan Dokter Baike, silakan. Nah? Halo. Nah, Halo, ya. ya, silakan tanya langsung ke Dokter Baike. Oh iya. Halo, Dok. Tadi lagi ngapain sih, Nat? Tadi lagi ngapain sih, Nat? Nadia! Ini dipastiin dulu ya. Ini lagi apa ini? Nadia? Halo. Iya. Ya, halo, Dok. Ya, langsung aja ke Dokter Baike. Mau tanya ya, gimana cara meningkatkan gairah di saat umur 40 tahun? Hah? Pada di saat itu kan biasanya umur 40 tahun udah kayak kena asam urat, kayak gitu-gitu loh. Kayaknya kamu umur kamu 16 dari suaranya. Nadia nanya buat mamahnya ya, apa gimana sih? Nggak, jadi gimana cara kalau misalnya udah umur 40 banyak penyakit-penyakit tadi seperti kita ngobrol, ada asam urat dan segala macam, gimana caranya supaya Ya pertama harus tetap menjaga pola hidup sehat. Ya pokoknya penyakit-penyakit itu kan muncul karena pola hidup kita yang tidak sehat. Jadi umur boleh bertambah tapi organ-organ tubuh kita termasuk organ alat kelamin itu tetap baik gitu loh. Jadi, makanannya pantang lemak, garam, terlalu banyak garam, terlalu banyak lemak itu kan gula juga itu kan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Yang kedua yang selalu dikatakan itu adalah check up kesehatan dengan teratur gitu loh. Sehingga kalau kita tahu misalnya ketika check up ada gangguan misalnya pada jantung, tentunya dikasih obatnya sehingga melakukan hubungan seksnya tetap lancar, nggak takut-takut gitu loh. Oke, Begitu loh Nadia, jadi intinya adalah tetap jaga kesehatan. Iya. Jadi tubuhnya tetap dijaga biar, karena akan berpengaruh ya untuk Iya. pola. Malam. Nggak usah password. Ingat passwordnya kasih. Nggak apa-apa dong. Halo. Ya, halo. Dengan siapa nih? Halo, selamat malam. Aku Malam. Tiara dari Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, mau nanya apa lah sama Dokter Baike, langsung aja. Ya, halo, selamat malam, Dok. Selamat malam Tiara. Iya, aku mau nanya, Dok. Ini kan aku berumah tangga kira-kira udah 5 tahun ini. Nah, aku pengen tahu nih, Dok, gimana sih cara kita tahu titik rangsangan suami kita gitu. Kita tahu. Titik rangsang. Ini pertanyaan Ini bagus ya? Bagus Ini pertanyaan bagus. Jadi gini, Dok, kan kita tuh pengen tahu ya suami kita tuh di mana titiknya saat dia tuh biar terangsang gitu. Nah, itu tuh gimana cara kita tahunya, Dok? Ya. Dok, ketika udah tahu titiknya, apakah kita kasih spidol mungkin biar kita Nggak usah Gimana, kasih Dok? dua. Gimana, Jadi Dok? begini, makanya untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, yang sudah menikah, sebelum malam pertama tuh cobalah untuk mengenal titik-titik rangsangan masing-masing dengan cara mandi berdua. Dan masing-masing saling menunjukkan ini loh. hemat air ya. Nah, ya, Dokter, kenapa harus mandi gitu? Maksud aku, ya dengan cara mandi Nah, ini berdua kan. belum tahu dong. Kasih tahu dong. Ngapain kamu? Artinya dengan mandi berdua kan saling artinya memberikan sabun kepada dia dan sebagainya, dia tahu gitu loh. Ini titik-titik yang mana yang saling menyabuni. Ya, saling menyabuni dan berduaan itu kan. Loh, kita nggak porno ya. Ini nggak karena ini nggak sesuatu pendidikan, Dok, hal ya? yang Iya. jarang sekali orang-orang ingin tahu mengetahui rangsangannya, tapi malu kan nanya. Kan nggak pantas, kan nggak mungkin kita nanyain. Misalkan abis menikah kan aku kan belum kan merasakan, misalkan abis menikah terus habis itu Ajakin mandi berdua. enggak, jadi kayak orang buka malam pertama aku mandi pertama gitu. Iya, mandi pertama. Mandi pertama Karena kan nggak mungkin kamu nanya. Dengar ya. Malam
alam bersama. Gak mungkin kan kamu nanya ke suami kamu, Aduh, sakit Pak, banget. mana sih titik-titik kamu yang enak buat aku rangsang? Kan gak mungkin nanya begitu. Jadi harus cari sendiri dok. Ya? Cari sendiri, tapi dengan cara mandi berdua itu. Oke, ini mendingan bathtub atau pancuran? Dok? Terserah. Bebas ya. Bebas. Oke. Nanya dok, nanya sekali. Saya mungkin nambahin, apakah semua orang sama? Maksudnya titik rangsangnya, semua pria kalau titik rangsangnya di situ apakah general? 85% sama. Di mana dong? Misalnya untuk pria, misalnya untuk pria ya, misalnya adalah leher bagian belakang, kemudian juga kening, kemudian bibir bagian bawah, kemudian di antara dada, kemudian turun ke bawah di sekitar pusar, kemudian paha bagian. Nah itu tuh hampir sama. Tapi ada beberapa 15% yang memang berbeda. Misalnya ada yang lebih kepada lengannya, lebih kepada tangan jari tangannya. Ya, kemudian ada yang lebih misalnya kepada Kaki mungkin. telinga, belakang telinganya. Jadi berbedanya cuma Ada yang sedikit. bun-bunannya katanya. Jadi seperti itu. Beda-beda. Beda-beda. Dan Tapi 85% sama. mirip. Pria dan wanita berbeda. Oke. Kalau wanita memang ada beberapa titik-titik yang memang seperti misalnya bulu mata, kemudian ya leher bagian depan, kemudian puting, kemudian di antara Bulu yang lain. belakang telinga. Ada. 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 Mana gue tahu. Oke. Ya. Mudah-mudahan jelas tadi ya pertanyaannya ya. Oke, setelah kita mesti lanjutkan. Kenapa, Sen? Biasanya manggil jadi Asma kalau Oke, ngomong gini terima ya. kasih. Mungkin mau tanya, Fani kan hitungannya masih pengantin baru loh. Oh, iya. Oh, iya kan? Nanti pikirin dulu ya Nanti pertanyaannya apa ya. Aku ntar datang lagi ya. Oh enggak, setelah ini kita masih lanjut segmennya. Ini karena request dari Tonight Lover semua ingin dilanjutkan lagi. Ini sampai jam 12 dok ya, oke? Habis ini kita balik lagi tetap di Tonight Show. Ya kita masih bersama Dokter Boyke. Masih kalau mau ada pertanyaan silakan ya. Dokter Yang di ada studio titipan juga lagi. boleh di studio Ada, juga. boleh silakan ya. Silakan. Dan juga ada titipan lagi nih dok. Bisa nggak sih ukuran diperbesar gitu? Ada yang nanya ini serius. Untuk laki-laki ya. Ukuran memang dari sananya sudah seperti Nah, itu. itu dia tuh. Jadi memang kita bisa memperbesar dengan cara mengoperasi. Ya, artinya si kaki-kaki daripada alat kelamin pria itu ditarik. Tapi akibatnya apa? Operasi seperti itu ada di Italia, ada di Amerika. Alat kelaminnya itu mudah patah pada hubungan seksual. Coklek. Nah, ya, Jangan ya. betul. Jadi percuma memperpanjang, ya itu kalau di luar negeri itu banyak sekali dilaporkan kasus-kasus yang Mr. P-nya patah. Katanya ada yang dengan cara tradisional kayak misalnya teh basi gitu dok. Oh, nggak bisa Saya itu. SMP pernah dok. Apa? Dok nggak? Gede enggak tapi hitam dok. Itu semua bohong. Pakai teh basi itu nggak pernah ada yang berhasil. Itu semuanya mitos-mitos. Minyak lintah juga. Minyak lintah juga enggak. Minyak lintah kerbau, kayak lintah apa Kalau tidak nggak minyaknya, berefek. lintahnya langsung tempel. Fani mungkin ada pertanyaan silakan. Tadi sih aku lihat ada yang DM aku kan. Jadi mereka misalnya suami istri berhubungan di rumah tangga tuh udah cukup lama. Terus caranya supaya mereka satu sama lain nggak saling bosan tuh gimana sih dok? Satu, dalam hubungan seksual itu harus ada variasi. Ya. Mau bagaimanapun kita cintanya, tapi kalau misalnya kita tiap hari cuma dikasih sayur asem doang, Pengen bakso pasti dong. kita juga, nah kan sebenarnya Iya. pengen bakso, pengen sup, pengen soto. Berarti jadi artinya di tempat lain posisi, gitu. Oh enggak, maksudnya bukan di variasi. tempat lain, variasinya Maksudnya itu ke- dia tetap berdua, Oh. tapi dia melakukan teknik dan posisi-posisi yang berbeda, gitu loh. Ataupun mungkin suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda, Kayak pakai pergi lilin, keluar pakai kota minyak bareng. wangi, ganti tempat tidurnya juga. Ganti rumah kita. Bongkar. Ada yang bahkan dengan kostum-kostum dok. Ada. Boleh, Iya. itu boleh. Dengan begitu. Siapa yang mau pakai kostum Joker misalnya? Boleh. Mungkin Seperti itu. perhiasan Boleh. gitu. Itu Panas boleh. dok muka. Ada Pak. Jangan nggak fokus. Atau kayak kostum minion gitu repot gak sih? Gue pakai kostum Joker tuh ketawa, haha, kayak kabur deh orang. Coba aja ayo. Oke. Sekarang ada kesempatan untuk penelpon di rumah ya. Di studio. Wah. Ya. Passwordnya apa? Password Enggak ada. Ya. Apa sih?
Halo, malam. Atau mungkin kalau penelpon belum ada, kita tanya. Halo. Dari Minum. Ya. Halo. Halo. sudah Halo. langsung Halo, nyambung malam ya. dengan siapa nih? Ya, dengan siapa? Malam. Dengan Rinda Kapinse Eka Desa. Ya, dengan siapa? Rinda. Rinda. Oke, Rinda mau nanya sama Dokter Beka, langsung aja silakan. Oke, Dokter Rinda, Boyke, halo. TV-nya dimatiin dulu, Rinda. Halo. Rinda, feedback. Silakan. Ya, tanya Iya, Rinda. halo. Ya. Iya, oke. Iya, kamu mau nanya apa, Rinda? Rinda dari mana? Saya dari Depok. Ya, langsung aja tanya silakan. Tanya apa? Oke, Dokter Boyke. Ya. Untuk wanita dengan penderita testosteron tinggi, Ya, betul. ya, itu apakah ada makanan tertentu yang nggak boleh dimakan Ya. yang mengganggu pengaruh dalam berhubungan intim gitu? Oke. Wanita yang dengan testosteron tinggi biasanya memang dia akan tumbuh bulu-bulu ya. Beberapa wanita juga Oke. akan mengalami kesulitan untuk hamil yang kita sebut sebagai PCOS ya, sindroma polikistik ovarium. Itu biasanya testosteronnya agak tinggi. Nah, makanan-makanan yang kita anjurkan itu ya tentunya makanan-makanan yang banyak buah-buahan. Tidak ada pantangan makanan apapun, tapi makanan sayur, banyak sayur itu kita anjurkan, dan juga makanan-makanan yang banyak mengandung fitoestrogen ya, seperti kacang kedelai, kemudian tahu tempe, itu juga itu pelawan daripada testosteronnya. Dari Maaf dok, justru emang daging kalau gitu. testosteron tinggi emang apa efeknya ke Gairahnya lebih tinggi. Oh. Iya. Pada beberapa, meskipun itu mitos ya, kalau semua wanita berbulu katanya juga gairah seksnya tinggi. Katanya Padahal enggak. ada yang berbulu. Kita lihat testosteronnya dulu. Berbulu suaranya berat, agak bungkuk, katanya begitu ya dok? Enggak juga, itu mah pikiran kamu aja. Katanya selalu dibilang kan, kumisan, wah pasti ini gitu. Kalau Enggak, cewek-cewek enggak. kumisan katanya. Kita harus cek testosteronnya juga. Ya, kalau testosteronnya memang tinggi, iya. Belum Pada tentu umumnya ya. karena dia meningkatkan gairah seks, menambah massa otot. Oke. Seperti itu. Terima kasih Jawab ya Rinda, terima kasih Rinda. Makasih Rinda. Aku mau nanya dong Oh, Pak. silakan. Kan kalau misalkan nanti aku menikah, dokter, gimana caranya aku tahu pasangan aku itu menggunakan obat kuat atau tidak? Kamu nggak bisa tahu. Ya. Cuman kamu mesti bisa lihat ya, seorang lihat apa? pria ketika berhubungan, seorang pria yang normal itu ya dia bisa menahan seksnya itu 5 sampai 10 menit. Kalau dia sudah 15 menit sampai sejam, nah kamu udah memikir jangan dia pakai obat kuat. Tapi ada nggak dok yang nggak pakai obat kuat tapi memang kuat sejam gitu? Sampai sejam nggak ada. Karena 15 menit aja udah lecet. Tapi di film Film lu mah itu mah semuanya kan dipotong-potong. Oke, kalau 15 menit break, terus lanjut lagi, bisa dong sejam? Ditahan dulu gitu. Ya enggak juga, udah pasti nggak bisa. Eh, Kecuali lo udah pernah jadi bintang film Blue Film. nggak ada dia yang... kayak minum es teh manis dong. Karetin, dan minum lagi dikaretin lagi gitu. Iya. Tapi sebenarnya Itu nggak nahan. nggak apa-apa juga. Maksudnya itu nggak apa-apa nggak sih minum obat kuat gitu atau nggak usah sebenarnya? Minum obat kuat tidak perlu. Berbahaya nggak, Kalau Dok? kamu memang sehat. Oh. Biasanya peminum obat kuat adalah mereka-mereka yang pengen mendapatkan Lebih. seks yang bugar tapi instan. Oke. Jadi dia nggak mau olahraga, dia nggak mau berhenti ngerokok, dia nggak mau berhenti begadang, tapi pengen ngeseksnya bagus. Nah itu paling susah. Nah mereka akhirnya larinya ke obat-obat kuat. Obat-obatan. Ya obat-obat kuat, jamu-jamu dan sebagainya. Kadang-kadang tidak jelas isinya apa. Dicampur-campur lah yang namanya Iya. tangkur buaya, campur pil biru, campur Iya. apa. Dan kadang-kadang Bahaya. nyawanya melayang, tapi burungnya yang berdiri. Itu banyak. Oh, serius dok? Tapi melayang, tapi tetap kenceng Nyawanya dok nggak ya? ada, jadi ditemukan biasanya di hotel orangnya Oh. sudah mati dengan keadaan Mr. P-nya ereksi. Masih hidup. Iya. Bukan masih hidup, diam aja dia begitu. Oke, berarti efek sampingnya paling berbahaya adalah bisa sampai meninggal. Meninggal Iya. dunia. Tapi kalau efek yang misalkan ada lain jadi hipotensi Tapi atau biasanya apa memang gitu-gitu bukan ada nggak, efek Dok? samping ya, dok. Efek depan ya kalau nggak. Pikirnya efeknya ke depan dulu. Emang Bener juga sih. Iya. Jadi selain itu efeknya apa, Dok? Jadi efeknya adalah kalau sampai meminum obat kuat, padahal orang itu sehat, ereksinya itu sampai berjam-jam. Akhirnya karena terlalu tegang terus menerus sampai Capek, Dok. berjam-jam, Sejam-jam. capek kemudian rusak.
dan kemudian mengalami impotensi. Ya berarti potensi ya, Dok, Dok. kalau empedu manusia tuh nggak bisa bikin kuat juga. Empedu manusia Saya ambil nggak dari sini. ada. Itu bukan empedu, itu lever. Ini lever Nora. Empedu itu yang kecil. Ya, bentuknya kayak empedu. Kita kasih kesempatan buat Penonton. penonton di studio ya. Ada yang mau yang nanya? mau bertanya. Siapa namanya? Ya, boleh. Dengan siapa? Passwordnya nggak usah sebutin lah ya. Ya. Dengan Rizky dari Bekasi. Ini kayak banyak masalah nih ya. Oke, silakan. Mengenai dok fakta soal toge. Nah itu benar gak sih memperbaiki kualitas sperma? Dan kalau emang Oke. iya toge. Dan kalau emang ada makanan yang memperbaiki kualitas sperma ada nggak selain toge? Ya, Terima kasih. bagus. Bagus nih. Toge itu banyak mengandung vitamin E. Kecambah, kacang hijau, kacang-kacangan semua bisa banyak mengandung vitamin E, mengandung antioksidan dan menyuburkan. Jadi memang cuman kalau makan toge, togenya mesti berapa banyak? Ya kan, kalau cuman togenya cuman 1 sendok, 2 sendok nggak pengaruh. Tapi mesti kalau 1 piring baru ngaruh. Oleh karena itu dibuatlah dalam bentuk kemasan vitamin-vitamin yaitu vitamin E. Ya. Jadi Nah, jadi makanan-makanan yang mirip ya? Ya, jadi makanan-makanan toge boleh, zinc tadi oyster kerang boleh. Kemudian yang kadar vitamin C-nya tinggi, vitamin E-nya tinggi kayak kiwi boleh, itu juga bagus. Semir ya, Dok? gitu loh. Semir sepatu Bukan, ya? beda dong. Kiwi beda, kiwi itu buah kiwi dari Selandia Baru. Tapi Kalau cewek toge, Ada pengaruh nggak ke perempuan? enggak maksudnya kalau cewek makan toge. Oke, Iya, pengaruhnya ke apa? Sel telurnya kah baik Udah nggak gitu? usah, nggak usah. Sel Toge, telurnya. kan tadi untuk perempuan bisa, untuk laki-laki bisa. Bisa. Kalau untuk perempuan juga dia bisa menyuburkan, tapi kan jumlahnya mesti banyak yang dimakan. Makanya lebih baik sudah dalam bentuk kemasan, bentuk vitamin, atau yang dalam bentuk buah-buahan juga boleh. Oh, tapi kita bisa membedakan nggak sih, Dok? Misalnya secara awam gitu ya, tanpa tes lab, kita bisa tahu nggak itu sperma sehat atau enggak? Oh, nggak bisa. Harus dilihat. Dilihat jumlahnya. Oh, Dilihat- diangkat terus gini-gini, Dok ya? Enggak juga. Dan nggak bisa. Padahal sperma saya kental, dokter. Emangnya kental encer itu nggak bisa diukur. Soalnya kata ada yang bilang kita lihat misalnya jatuh ke kloset, dia geraknya cepet gitu. Ya enggak lah. Emang Enggak, gue kira. Di kloset itu kan kecil banget. Gua coba. Pakai mikroskop aja baru bisa dilihat. Saya tuh setiap apa gitu saya lihat, kok diem aja ya, gue gitu, Dok. Enak aja kan. lu banyak gerak aja. jentik nyamuk kali gitu. Gimana bisa ada di kloset? Apa? Gimana bisa ada di kloset? Tumpah.